Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk kita renungkan dan kita limpahkan untuk pelaksanaan pembangunan Wihara Budayana di tempat ini, marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, kita pancarkan welas asih dan kasih sayang kita punyai kepada makhluk-makhluk yang menempati tempat ini, semoga tidak merasa terganggu, dan memancarkan welas asih dan saling mengasihi untuk terlaksananya pembangunan wihara di tempat ini. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada pagi yang bahagia ini kami bersama berkumpul dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Wihara Budayana di Banyuwangi ini. Dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan kekuatan timbulan kebaikan dari seluruh umat, seluruh panitia, dan para donatur yang akan mendukung, semoga pembangunan akan berjalan lancar, tidak melalui satu kendala dan halang apapun. Semoga Buddha Dharma dengan dibangunnya tempat ini akan semakin berkembang, dan umat Buddha akan semakin mengerti dan memahami Dharma dengan fasilitas yang memadai, yang cukup dengan berdirinya wihara ini. Kupancarkan welas asihku dan cinta kasihku pada semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semoga mereka selalu berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Lama, yang saya hormati Suhu, yang saya hormati Yang Luhur Samanera, yang saya hormati segenap romo yang hadir, yang saya hormati panitia, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Kades yang saya hormati, yang berkenan hadir, yang saya hormati segenap umat Buddha dan para simpatisan yang mengikuti peletakan batu pertama di tempat ini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Di dalam kitab suci agama Buddha ada satu cerita yang bisa memotivasi Bapak Ibu untuk mendukung terlaksananya atau berdirinya wihara ini. Diceritakan di dalam kitab suci ada seseorang yang bernama Nandia, Nandia ya. Disebutkan Nandia ini mempunyai tempat yang bagus ya, atau sebelumnya Nandia ini mendengarkan wejangan Sang Buddha, ajaran Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan tentang manfaat membangun sebuah wihara. Kita tahu bahwa fungsi wihara adalah tempat pembinaan umat, melatih para umat untuk melakukan laku spiritual agar mencapai kesucian-kesucian. Rumah milik Nandia ini itu dilihat oleh seorang biku yang mempunyai kesaktian yang luar biasa, yang namanya itu Moggallana. Moggallana ini sekalipun dia masih hidup bisa pergi ke alam surga ya. Kemudian di alam surga biku Moggallana itu melihat ada gedung-gedung yang bagus namun belum berpenghuni ya, belum ada isinya. Sang Buddha penasaran gedung milik siapa itu, gedung-gedung di alam surga itu. Kemudian biku Moggallana penasaran, terus turun lagi ke dunia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya ke surga kok saya ketemu gedung-gedung, melihat gedung-gedung yang bagus, yang megah, indah, itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan bahwa itu milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia ini begitu mendengar ceramah Sang Buddha tentang manfaat mendirikan wihara, langsung
Dia mungkin kalau zaman sekarang jadi ketua panitia pembangunan wihara, menggalang dana dari donatur, dari sponsor-sponsor untuk mewujudkan berdirinya wihara. Jasa kebajikan dari Nandia ini, karena mendirikan wihara ini, ternyata di alam surga sudah tercipta hadiah atau pahala untuk Nandia karena kebajikannya mendirikan wihara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kitab suci diteruskan dari generasi-generasi adalah untuk memotivasi kita umat Buddha agar kita pun juga melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita meletakkan batu pertama, namun juga jangan sekaligus menjadi batu yang terakhir, ya. Sebab tidak sedikit juga pembangunan tempat ibadah itu peletakan batu pertama juga sekaligus batu yang terakhir, karena tidak ada donatur lagi atau macet atau tersendat-sendat, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berniat datang ke sini tentunya punya niatan yang bagus untuk mewujudkan cita-cita wihara ini menjadi wihara yang cukup memadai, nanti bisa dipakai untuk pembinaan umat. Dan pada suatu saat nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pahala, kebahagiaan mendapatkan gedung-gedung yang indah di alam surga. Namun saya berpesan Bapak Ibu jangan buru-buru ingin mati untuk membuktikan di alam surga sudah ada gedung yang indah untuk Bapak Ibu, karena penasaran daripada rumah di sini bocor-bocor terus dah. Saya tak mati duluan saja lah, itu. Banyak sekali Bapak Ibu cerita-cerita yang memotivasi bagaimana umat itu berkenan berdana, merelakan sebagian, bukan semua, sebagian uangnya demi terwujudnya pembangunan tempat ibadah. Bagi Bapak Ibu sekalian, misalnya saja yang biasa ngerokok, dalam 1 bulan dikurangi ngerokoknya, sebagian uangnya untuk berdana, itu bagi Bapak Ibu yang biasa rekreasi, bagi Bapak Ibu yang tiap bulan itu beli pulsa-pulsa terus, sebagian didanakan untuk terwujudnya wihara ini, Demikianlah Bapak Ibu, yang suka bakso, ngebakso itu apa? Oh, makan bakso, yang biasa makan bakso dikurangi, demi terwujudnya wihara ini. Bagi ibu-ibu yang masak, ambil jimpitan, biasanya misalnya 1 kilo kita ambil 1 cangkir, didanakan untuk wihara ini. Dan kebanyakan di desa, saya juga orang desa, itu berharap dananya itu dari kota, berharap dananya dari kota. Padahal dari kota itu juga dikumpulkan dari umat-umat. Kita lebih bangga apabila bisa mandiri, pembangunan itu milik, seolah-olah itu barang milik kita sendiri, kan gitu. Saya yakin di sini saya lihat tanahnya umat di sini juga luas-luas, hasil buminya juga cukup, jambu kristal, itu juga mahal, gitu, jeruk, semangka, gitu, cabai dan lain-lainnya, itu. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, karena waktunya juga ini mau hujan, rupanya mudah-mudahan ditahan dulu, Bapak Ibu doakan sampai selesai, ditahan dulu doanya, hujannya. Semoga masih ada 2 sesi, 2 tradisi tadi kita bersama-sama membaca parita, kan tidak jauh berbeda, paritanya sih sama, gitu. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan sembahyang secara Mahayana pakai bahasa Mandarin. Jadi Bapak Ibu juga sambil belajar bahasa Mandarin di sini, Kemudian nanti juga bisa belajar bahasa Tibet nanti, Ini dengan lama-lama ini, Jadi di dalam Sangga Agung dan Budayana kita bisa berdoa, bisa sembahyang melalui 3 tradisi. Kita yakini bahwa 3 tradisi, 3 kitab suci itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Buddha Sakyamuni. Sadu, sadu, sadu.